Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlian Yusuf dari kelas S1B dengan NPM 2020 46500 315. Yang terhormat Bapak Edo Galasro Limbong, SIKOM MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Untuk menjawab soal nomor satu, yaitu topik menarik bagi saya yaitu pesan. Karena pada pesan sendiri pun merupakan sebuah gagasan atau pemikiran seorang komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Jadi dalam pesan ini terdapat sebuah peran penting karena dalam menyampaikan pesan pun harus dibuat secara menarik dan mudah dipahami. Karena dengan demikian para komunikan pun juga dapat menerima makna pesannya secara mudah gitu. Dan untuk contohnya pun adalah dengan menggunakan tanda baca dan juga menerapkan bahasa yang secara umum dan juga tidak menyingkat kata. Dengan demikian para komunikan pun dapat menerima pesannya dengan mudah. Dan pada pesan sendiri pun terdapat dua, yaitu pesan verbal dan non-verbal. Untuk pesan verbal adalah pesan yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pesan tersebut pun sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menelpon dan melalui chattingan dari WhatsApp. Dan untuk yang kedua adalah pesan nonverbal. Pada pesan nonverbal ini adalah pesan yang tanpa kata-kata, dengan artian pesan tersebut menggunakan wajah dan juga gestur tubuh. Lalu pada pesan nonverbal ini juga terdapat pesan artifaktual. Pesan artifaktual adalah pesan yang diungkapkan melalui penampilan, body image, pakaian dan juga kosmetik dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaan. Jika kita menggunakan pakaian berwarna hitam, berarti sedang berduka cita dan juga bersifat formalitas. Dan jika kita menggunakan kaos, itu menandakan situasi informal. Dan jika kita menggunakan pakaian batik, itu menandakan situasi formal. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu pertama adalah komunikator. Komunikator merupakan pihak yang menyampaikan pesan berupa gagasan dan juga pemikirannya kepada para halayak. Dan yang kedua adalah komunikan. Komunikan merupakan pihak yang menerima pesan yang dikirimkan oleh komunikator melalui media. Dan yang ketiga adalah pesan. Pesan merupakan gagasan dan pemikiran seorang komunikator yang akan disampaikan kepada komunikan. Dalam pesan ini pun harus bersifat menarik dan juga mudah dimengerti. Dan pada pesan pun terdapat pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal merupakan pesan yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Dan pesan non-verbal pun terdapat merupakan pesan yang tidak menggunakan kata-kata, yaitu melalui wajah dan juga gestur tubuh. Dan yang keempat adalah media. Media merupakan sarana yang digunakan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Media ini pun terdiri dari televisi, majalah, koran, billboard, dan poster. Dan yang kelima adalah efek komunikasi. Efek komunikasi merupakan umpan balik yang diberikan
dari komunikan kepada komunikator yang menandakan bahwa komunikan telah menerima materi yang diberikan oleh komunikator. Dengan contoh, seorang komunikator menanyakan kepada para audiens apakah telah mengerti dari materi yang telah dipaparkan, dan para audiens pun menjawab sudah. Nah, itu termasuk efek dari komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi, baik secara pengiriman maupun penerimaan pesan. Dalam hambatan komunikasi ini terdapat dua hambatan. Yang pertama adalah hambatan objektif, yaitu hambatan yang terjadi secara tidak sengaja oleh pihak manapun. Dan hambatan yang kedua adalah hambatan subjektif. Hambatan subjektif merupakan hambatan yang terjadi secara disengaja oleh pihak lain. Dan untuk hambatan pada perkuliahan daring ini adalah ketika sedang melakukan Zoom meeting, tiba-tiba sinyal pun hilang dan kurang stabil, yang menyebabkan kurangnya pemahaman materi yang sedang diberikan oleh dosen secara virtual. Dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, Pak Edo selalu mengirimkan file PDF dan juga voice note. Dan menurut saya itu sangat membantu dalam mengurangi adanya hambatan dalam berkomunikasi, karena pesan yang saya terima pun masih secara utuh. Dan untuk komunikatornya adalah saya berusaha menyampaikan pesan positif dari karya karikatur saya ini, dan komunikannya saya tujukan kepada seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Dan pesan ini adalah bahwa kesuksesan itu tidak datang hanya pada usia tua saja, namun kesuksesan pun bisa datang pada usia muda. Dan tentunya banyak sekali perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan. Dan untuk karya karikatur ini saya buat dari pelari asal Indonesia, lebih tepatnya dari Nusa Tenggara Barat, yang telah menjadi juara dunia, yang bernama Lalu Muhammad Zohri. Dia ini pernah menjadi juara 1 pada kejuaraan dunia atletik junior pada tahun 2018 di Finlandia. Dia ini sempat viral pada tahun 2018 berkat prestasi gemilangnya, dan setelah itu banyak orang yang memperhatikan kehidupannya, serta pemerintah pun juga melakukan renovasi rumah baru untuk dia. Dan tentunya banyak sekali pesan positif yang dari pelari ini, sebab sudah baru berusia 18 tahun pun sudah bisa mewakili nama Indonesia pada kejuaraan dunia. Dan alasan saya memilih karikatur adalah menurut saya pribadi dalam pembuatan karikatur ini terbilang cukup mudah, karena saya hanya membutuhkan satu objek saja untuk dijadikan sebuah karikatur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.